Puji nama Tuhan, Shalom, sidang jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategorial ministry ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua.
Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kaulah kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya. Bawa hati kami melekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah kategorial, ibadah pemahaman Alkitab KPPS Jemaat Sawahan. Baik, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan untuk malam hari ini, saya undang kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih, penyertaan, dan kemurahan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya bagi kami. Jika sampai malam hari ini kami masih ada dengan tubuh yang sehat, dan kami masih bisa memuji dan menyembah Tuhan, bahkan akan mendengar kebenaran firman Tuhan, itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Kami akan siapkan hati dan telinga kami
Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Biarlah ketika firman Tuhan ditaburkan, tidak lalu begitu saja, tapi tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Buah yang lebat, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan atas hidup kami. Terima kasih Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita hidup di zaman sekarang yang teknologi seakan terus-menerus menuntut perhatian kita. Internet sebagai keajaiban modern memberikan kepada kita kapasitas luar biasa untuk kita bisa mengakses berbagai macam hal di dunia ini dengan ujung jari kita. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa bagi banyak orang akses terus-menerus semacam itu bukanlah tanpa resiko, karena akan mengakibatkan kecemasan kronis, membuat kita menjadi stres, bingung dengan segala sesuatu yang berubah secara cepat setiap detiknya. Dan apa yang terjadi? Membuat atau mengakibatkan terganggunya kesehatan mental, membuat orang depresi dan mulai berteriak, aku butuh healing, aku butuh healing, aku ingin pergi ke sana, aku ingin pergi berlibur dan lain sebagainya, aku butuh staycation, aku butuh me time. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, healing yang sebenarnya yang bisa menyembuhkan kecemasanmu, yang bisa membuat engkau tidak khawatir dengan kehidupan ini adalah healing di bawah kaki Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, berada di bawah kakinya Tuhan, jiwamu dan jiwaku hanya bisa dipuaskan. Jiwamu dan jiwaku akan dipuaskan di dalam hadirat Tuhan, yaitu di dalam doa-doamu kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan doamu saat ini? Apakah Bapak Ibu, Saudara sekalian, engkau masih berdoa? Bagaimana dengan kualitas doamu hari-hari ini? Apakah engkau masih mempunyai waktu-waktu khusus untuk berdoa? Atau doa bukanlah hal yang terpenting dalam hidupmu? Atau doa akan dijadikan hal yang terakhir ketika segala macam usaha sudah kita lakukan? Tapi pada malam hari ini, mari kita melihat lagi dan kita akan belajar tema firman Tuhan, tetaplah berdoa. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca mulai ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6, Yesus berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan pada ayat yang ke-7 lagi pula, dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti tahu apa itu arti berdoa. Berdoa, ada yang mengatakan doa adalah nafas hidup. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kalau berbicara dengan Tuhan berarti ada dua orang yang saling berbicara. Kita berbicara dan kita akan mendengar, lawan kita juga berbicara. Nah, doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Kita berdoa dan akhirnya kita akan mendengar Allah berbicara kepada kita. Mengapa kita harus berdoa? Hal pertama adalah karena Tuhan Yesus sendiri berdoa dan Tuhan telah memberikan teladan bagi kita. Markus pasal 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa sebelum ia memulai hari, sebelum ia melakukan pelayanannya, Yesus memulai hari dengan berdoa kepada Bapa. Bagaimana dengan kita? Ketika kita bangun tidur, pasti hal pertama adalah kita buka mata. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita duduk, kemudian kita memuji dan menyembah Tuhan, berdoa kepadanya, atau kita bangun, kita langsung pegang handphone, kita men-scroll HP kita, kemudian kita baca berita dan sebagainya. Bapak Ibu tahukah bahwa ada penelitian yang mengatakan ketika engkau bangun pada pagi hari, jangan engkau bermain handphone karena akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Merusak mata, mendatangkan stres, yang apabila kita baca berita-berita negatif, maka itu akan mendatangkan stres bagi kita sepanjang hari itu. Karena itu penelitian tersebut menyarankan agar 20 menit pertama yang kita lakukan ketika kita bangun tidur adalah diisi dengan hal-hal rohani seperti berdoa, menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab. Kalau hal itu yang kita lakukan 20 menit pertama ketika kita bangun tidur dan kita lakukan hal ini, yaitu berdoa atau berdoa, memuji, menyembah Tuhan dan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya akan mendatangkan sukacita, ketentraman, kedamaian sepanjang hari yang kita lalui. Meskipun mungkin ada cobaan, meskipun teman membuat mood kita nggak bagus, teman menjengkelkan, meskipun pelanggan menjengkelkan dan lain sebagainya, tapi sepanjang hari itu kita akan berada di dalam sukacita Tuhan. Jiwa kita akan mendapatkan ketentraman, kita bisa tenang, kita bisa sabar melalui hari-hari kita, karena kita tahu permulaan hari kita sudah mulai bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus saja yang adalah Allah, Dia berdoa dan memberikan contoh dan teladan bagi kita. Masakan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang hanya ciptaan ini, kita nggak mau berdoa. Apakah kita lebih hebat dari Yesus? Apakah kita lebih berkuasa daripada Yesus? Apakah kita bisa membuat mujizat dan lain sebagainya lebih hebat dari Yesus? Tentu tidak. Kita hanya ciptaan manusia terbatas. Kita butuh Allah. Kita butuh Tuhan di dalam setiap hari-hari kita. Mari, kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita mulai mengikuti teladannya. Yesus berdoa, itu menunjukkan ketergantungannya kepada Allah Bapa. Ketika kita berdoa, kita juga menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, mengapa Bapak Ibu dan Saudara sekalian serta saya kita harus berdoa? Karena hal yang kedua adalah kita
sedang membangun relasi yang tepat, yang benar dengan Allah. Itu Bapak Ibu saudara sekalian bisa lihat di ayat yang ke-9. Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebutan Bapa kami yang di surga ini menggambarkan keunikan relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Di ayat ini Yesus sedang menunjukkan keseimbangan antara Allah yang maha besar, maha kuasa, maha mulia, maha agung yang jauh di surga sana menjadi dekat dengan saya, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita memanggil Dia, ketika kita menyebut Dia Bapa kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai Bapa, Allah kita itu sangat mengenal kita. Dia melihat apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi. Ia mengetahui apa yang Bapak Ibu saudara sekalian dan saya butuhkan. Sebagai Bapa, Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Seorang Bapa yang baik tidak mungkin berkata Dia akan memberikan ular kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya meminta roti. Ada hubungan yang penuh kasih antara anak dan bapaknya. Sebagai Allah yang ada di surga, Bapa adalah raja atas alam semesta. Langit adalah tahtanya. Dia adalah penguasa. Kehendaknya menjadi kesukaan kita, yang harus kita hormati, kita kagumi, kita hargai ketika kita datang kepadanya. Kita memanggil Allah adalah Bapa kita bukan berarti kita bisa seenaknya dengan Tuhan kita. Tetapi ketika kita memanggil Dia adalah Bapa kita, maka kita juga harus menaruh hormat dan kagum kepadanya. Dengan berdoa, kita sedang membangun bonding yang lebih erat dengan Tuhan. Sama seperti kita dengan orang tua kita, sama seperti dengan bapak kita atau ayah atau abah atau papa atau apa saja kita sebut orang tua papa kita panggil orang papa kita. Kita butuh waktu-waktu sendiri atau waktu berdua bersama dengan mama atau papa kita. Agar apa? Kita bisa curhat, kita bisa cerita apa saja. Untuk apa? Membangun bonding atau membangun hubungan yang semakin dekat dengan orang tua kita. Agar apa? Kita bisa tahu isi hati mereka, kita bisa cerita apa yang sedang kita alami, dan kita bisa tahu isi hati mereka, apa harapan mereka terhadap kita sebagai anak-anaknya. Kita memanggil Allah kita adalah Bapa. Oleh karena itu, kita harus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia ingin mendengar suara kita. Dia rindu menjadi tempat pertama ketika kita datang, ketika kita ada masalah, ketika kita berkeluh kesah. Allah ingin ngobrol, berbicara dengan kita, dan kemudian kita mendengar Ia berbicara, bersuara kepada kita. Dengan berdoa bukan perkara dengan berdoa bukan tentang banyaknya kata-kata yang kita keluarkan, tapi berdoa berbicara tentang dengan siapa Bapak Ibu dan saya berbicara. Semakin hari atau semakin lama kita ngobrol dengan seseorang, setiap harinya kita memberikan waktu untuk ngobrol dengan seorang teman. Kita berdua atau Bapak Ibu berdua dengan teman-teman kalian yang sahabat dekat. Setiap hari kita ngobrol, bangun komunikasi. Semakin hari kita akan semakin tahu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang dia tidak suka, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang menjadi harapannya. Semakin kita ngobrol dengan Tuhan, memberikan waktu bersama dengan Tuhan, maka kita akan semakin tahu siapa Allah kita. Maka kita akan semakin tahu siapa sebenarnya Bapa kita. Dia akan membukakan dirinya, Dia akan menyingkapkan
mengungkapkan siapa dirinya kepada kita, kita tahu isi hatinya, kita tahu apa yang menjadi kerinduannya, dia akan sampaikan kepada kita. Doa bukan berbicara tentang banyak kata-kata yang kita keluarkan, tapi doa berbicara dengan siapa Bapak Ibu dan saya berbicara. Dan hal yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Berdoa berarti saya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sedang mengutamakan kepentingan Allah dan bukan kepentingan kita. Kita berdoa bukan agar Allah memenuhi seluruh atau semua kebutuhan kita. Kita berdoa agar kepentingan Allah terpenuhi dalam kita. Kita berdoa agar orang bisa melihat kekudusan Allah, kerajaan Allah direalisasikan atau dinyatakan di atas muka bumi ini. Kita berdoa agar orang lain bisa diselamatkan dan menerima kasih karunia Allah. Kita berdoa agar orang lain bisa mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kita berdoa bagi orang-orang kudus. Tahukah Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau kita masih sampai hari ini, kita masih kuat, masih bertahan, masih dan menang atas semua cobaan hidup, itu bukan karena kekuatan kita semata, tapi ada orang-orang di belahan dunia sana yang berdoa bagi kita. Karena itu Paulus berkata, berdoalah untuk orang-orang kudus, orang-orang percaya dimanapun berada yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia bukan hanya orang percaya, tapi dia adalah orang-orang kudus, sama seperti kita adalah orang-orang kudus di dalam Tuhan. Kita perlu berdoa bagi mereka, kita menopang mereka agar mereka tetap kuat terhadap ujian iman, mereka tetap menang atas pencobaan yang datang menimpa hidup mereka. Hari ini kalau kita masih kuat, hari ini kalau kita masih ada, itu bukan karena kita, tapi ada peran orang lain yang ada di belahan dunia sana. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita sibuk memenuhi kepentingan Tuhan, maka percayalah Tuhan juga akan sibuk memenuhi apa yang engkau dan saya butuhkan. Ada sebuah lagu mengatakan, Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu saudara sekalian, percayalah bahwa ketika kita sibuk mengurusi atau sedang memenuhi kebutuhan kepentingan Tuhan di atas muka bumi ini, saya sangat percaya Allah juga akan sibuk memenuhi semua yang kita perlukan. Allah akan mencukupkan semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan hal yang terakhir, mengapa kita harus berdoa? Kita berdoa karena kita tahu kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Ketika kita berdoa, kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan dan bukan mengontrol Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Doa merupakan ungkapan ketidakberdayaan kita kepada Allah. Dan karena itu kita harus terus-menerus bersandar kepada Allah, meminta makanan, meminta pengampunan dan kelepasan dari pencobaan kita, merupakan kebutuhan kita setiap hari. Ketika kita berdoa meminta makanan itu, berarti kita sadar bahwa makanan adalah berkat Allah. Sebab orang-orang yang mendengar Yesus berkhotbah, mereka adalah buruh harian, dan doa ini sangat relevan, sangat cocok dengan mereka. Karena mereka itu seorang buruh, jika mereka sakit maka mereka tidak dapat bekerja, dan itu berarti mereka tidak bisa makan.
Karena itu mereka perlu belajar bersandar kepada Allah tiap hari dan belajar berkata bahwa kesusahan hari ini cukup untuk sehari. Di ayat 12 mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada kata kesalahan dan orang yang bersalah. Secara hurufiah itu berarti hutang dan orang yang berhutang. Arti dari kata itu menyiratkan bahwa sebagai ciptaan Allah, kita wajib menaati Allah. Dan jika Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya kita gagal menaati Allah, itu artinya kita adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Begitu juga dengan kebaikan kepada orang lain. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang lain juga berhak menerima kebaikan kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita gagal melakukan kebaikan kepada orang lain, kita juga berhutang kepada mereka setiap harinya. Jika demikian, berapa banyak hutang kita setiap harinya, baik kepada Allah maupun kepada sesama kita. Oleh karena itu, lewat doa-doa kita perlu mengaku dosa kita kepada Allah. Di hadapan manusia, mungkin kita bisa berbohong, memakai topeng, tapi di hadapan Allah tidak. Dia tahu bahkan hal pribadi yang tersembunyi di tempat gelap, sekalipun di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, Tuhan tahu. Karena itu, ketika kita berdoa, jujurlah kepadanya, dan kita melepaskan, dan itu akan melepaskan kita dari jeratan dosa dan memberikan kepada kita kemenangan. Kita bisa tampil apa adanya hanya ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu, di hadapan Tuhan semuanya telanjang, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, karena Dia tahu dengan tepat, dengan persis siapa kita, karena Dia yang menciptakan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu mari tetaplah berdoa, sebab pencobaan akan dikalahkan dengan doa. Doa akan mengalahkan kekhawatiran. Doa juga akan membuat kita menjadi orang yang tekun dan sabar, dan jiwa kita pun akan dihiburkan oleh Tuhan, dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Berbicara tentang tempat pribadi, dan kamar berbicara tentang tempat tersembunyi di mana orang tidak bisa mendengar apa yang kita doakan. Doa, Tuhan berkata, masuklah dalam kamarmu dan berdoalah kepada kunci pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu tempat tersembunyi. Karena doa tersebut bersifat pribadi, bersifat rahasia, hanya kita dan Allah saja yang tahu apa yang kita bicarakan. Kita berbicara apa dan Allah berbicara apa kepada kita. Berdoa di tempat tersembunyi hanya Engkau dan Bapa yang tahu, dan berdoalah di sana, karena hubungan pribadimu dengan Tuhan itu di dalam kamar yang tersembunyi, bukan di sosial media. Kalau kamu berdoa bukan tulis di Facebook, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, tapi kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, berdoalah di tempat tersembunyi, kamu naikkan permohonanmu di sana. Mari, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita lalui hari-hari ini, tapi mari kita berkomitmen untuk tetap berdoa, memulai hari dan mengakhiri hari bersama dengan Tuhan. Amin firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk tetap berdoa, dan kami punya motivasi yang benar ketika kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Bukan kami ingin agar Allah memenuhi semua yang kami perlukan, tapi kami berdoa karena Engkau sudah memberikan teladan bagi kami. Kami berdoa
karena kami mengakui Engkau sebagai Allah dan juga Bapa kami. Kami berdoa agar kepentingan-kepentingan Tuhan dipenuhi di atas muka bumi ini atau diwujud nyatakan di muka bumi ini. Kami berdoa karena kami menyatakan ketidakberdayaan kami dan kami menyatakan kebergantungan kami kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah, Engkau Bapa kami yang mendengar setiap doa kami. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tutup ibadah ini. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mendengar atau melihat tayangan pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Allah, Engkau Allah yang tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka pergumulkan, apa yang menjadi beban persoalan mereka. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Mau musim hidup kami cerah, mau musim hidup kami penuh dengan badai, mau musim hidup kami penuh dengan kegersangan, Engkau Allah ada di sana bagi kami. Kami tahu Engkau Allah yang menopang, memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh dengan kemenangan itu, berjalan bersama dengan kami. Dan Engkau yang berkata, jangan takut sebab Engkau adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan sudah undur jauh daripada Tuhan. Kasih Tuhan tetap mengalir dalam hatinya, mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya, dan dia berbalik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau menjawab setiap doa-doa umat-Mu. Malam hari ini biarlah kami terima berkat daripada Allah Bapa, kecintaan dengan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.